Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama dengan Kak Cahyo. Dan pada video kali ini kita akan membahas latihan soal-soal TPS atau tes potensi skolastik untuk ujian UTBK. Jangan lupa tonton video kita sebelumnya juga ya, yang soal-soal TPS sebelumnya. Terima kasih. Oke, kita mulai dari nomor 1. Nilai dari tanda tanya adalah titik. Jadi di soal nomor 1 ini ada 3 gambar. Ketiga gambarnya itu masing-masing ada gambar seperti jungkat-jungkit, yang artinya gambar di sebelah kiri itu nilainya sama dengan gambar di sebelah kanan. Oke, gambar pertama ada XO, itu sama nilainya dengan 1 kotak. Kemudian gambar kedua, sebelah kiri ada 2 kotak, itu nilainya sama dengan sebelah kanannya ada 7x. Kemudian gambar ketiga di sebelah kirinya ada 6x, dan di sebelah kanannya itu ada O, dan kemudian ada tanda tanya. Dan itu yang ditanyakan. Oke. Langkah pertamanya di sini kita lihat tanda yang paling banyak, yaitu atau gambar yang paling banyak, yaitu gambar X. Nah, di gambar X ini kakak misalkan dengan angka 1. Jadi X sama dengan 1. Kemudian dari gambar kedua kita bisa dapatkan persamaan 2 kotak sama dengan 7x. Kemudian karena tadi nilai X-nya sama dengan 1, kita misalkan maka 2 kotak sama dengan 7 kali 1, atau 2 kotak sama dengan 7. Kemudian duanya kita pindah ruas, yaitu kotak sama dengan 7/2. Atau artinya 1 kotak sama dengan 3,5 atau 3,5. Lalu langkah kedua, kita sudah punya nilai kotak dan kita tadi buat X-nya sama dengan 1. Sekarang kita cari yang O atau yang lingkaran, yaitu dari gambar yang pertama. XO sama dengan kotak, atau X-nya tadi 1, jadi 1 tambah O sama dengan kotaknya 3,5. Kemudian satunya kita pindah ruas ke kanan, menjadi O sama dengan 3,5 dikurang 1, dan kita dapatkan nilai O-nya sama dengan 2,5. Lalu kemudian kita baru ke gambar ketiga untuk mencari yang tanda tanya. Yaitu di sini ada 6 gambar X sebelah kiri sama dengan di sebelah kanan tanda tanya dan O. Ini berarti 6x sama dengan tanda tanya tambah O. X-nya sama dengan 1, jadi 6 dikali 1 sama dengan tanda tanya ditambah 2,5 dari nilai O-nya yang tadi kita dapatkan. Kemudian 6 sama dengan tanda tanya tambah 2,5. Kemudian 2,5-nya kita pindah ruas ke kiri menjadi 6 dikurang 2,5, dan kita dapatkan tanda tanyanya itu sama dengan 3,5, dan 3,5 itu nilainya sama dengan 1 kotak. Jadi jawabannya adalah yang C. Oke, kita lanjut ke nomor 2. Nomor 2, jika jaring-jaring ini disatukan, maka bentuk kubus yang mungkin adalah titik. Oke, di sini ada jaring-jaring kubus dengan ada hurufnya yaitu B, A, E, D, F, C. Kemudian kita pilih di antara keempat gambar ini yang mana yang benar. Oke, sekarang coba kita satukan dulu jaring-jaring kubus di soalnya dengan membuat A-nya sebagai alas, sisi alas atau sisi bawah, dan F-nya itu sebagai sisi atas. Sehingga di sini akan dapatkan sisi kanannya itu yang C, sisi kirinya E, sisi depannya D, dan sisi belakangnya B. Oke, dari sini kita bisa ambil kesimpulan, yaitu sisi-sisi yang berseberangan, yaitu A dengan F berseberangan, C dengan E berseberangan, dan B dengan D berseberangan. Sekarang kita coba cek gambar yang pertama. Di sini ada gambar FAC. Nah, di sini gambarnya salah karena A dan F itu
tidak samping-sampingan, melainkan berseberangan. Yaitu jika A-nya di sebelah kanan, maka F-nya itu seharusnya di sebelah kiri. Kemudian gambar yang kedua, yaitu CDE, sisi depannya C, sisi atasnya D, dan sisi kanannya E. Ini juga salah, karena E dan C tidak samping-sampingan, melainkan berseberangan. Jika E-nya di sebelah kanan, maka C-nya seharusnya di sebelah kiri. Kemudian gambar yang ketiga, atas B, kanan D, dan depan F. Ini juga salah, karena B dan D tidak samping-sampingan, melainkan berseberangan. Sehingga jika D-nya di sebelah kanan, maka B-nya seharusnya di sebelah kiri. Dan gambar yang 4 itu yang benar, yaitu sisi atas C, depannya A, dan kanannya D. Jadi jawabannya adalah D. Oke, kita ke nomor 3 sekarang. Kubus dengan panjang rusuk 1 meter sebanyak 14 buah ditumpuk seperti gambar. Kemudian semua permukaannya yang tampak itu dicat berwarna merah. Pertanyaannya, luas permukaan yang terkena cat adalah titik-titik-titik. Oke, dengan bentuk kubus yang disusun seperti itu, coba kita cari ada berapa luas atau ada berapa banyak sisi persegi yang dicat. Kita mulai dari sisi yang paling atas. Sisi kubus yang paling atas, di sini ada 5 sisi yang terkena cat, yaitu atas, depan, kanan, kiri, dan belakang. Dan hanya sisi bawahnya yang tidak terkena cat. Jadi ada 5 sisi. Dengan satu sisinya itu rusuknya 1 meter, maka luas satu sisinya sama dengan 1 meter dikali 1 meter atau 1 meter kuadrat. Sehingga luas 5 sisi bagian atas yang terkena cat adalah 5 meter kuadrat. Kemudian untuk yang bagian tengah. Untuk yang bagian tengah ini kita mulai dari sisi yang samping-sampingnya, yaitu ada 2 sisi persegi, depan, kanan, belakang, dan kiri, sehingga ada 8 sisi. Kemudian ditambah dengan sisi bagian atasnya ada 4, namun tertutupi satu sisi oleh kubus bagian atas, sehingga ada 4 sisi dikurang 1 sisi. Sehingga di sini totalnya 8 sisi tambah 3 sisi, atau menjadi 11 sisi, atau sama dengan 11 meter kuadrat. Itu luas bagian yang tengah. Dan untuk luas sisi yang paling bawah, kita mulai hitung dari sisi samping-sampingnya, yaitu depan 3, kanan 3, belakang 3, dan sebelah kiri 3. Totalnya jadi ada 12 sisi sampingnya. Kemudian ditambah dengan sisi atasnya ada 9, namun tertutupi oleh 4 sisi kubus di bagian yang tengah. Sehingga ada 9 kurang 4, jadi ada 5 sisi untuk bagian atasnya. Lalu menjadi 12 tambah 5 menjadi 17 sisi total yang bagian bawah, sehingga ada 17 meter kuadrat. Berarti luas permukaan totalnya ini kita jumlahkan dari atas, tengah, dan bawah. Atasnya tadi 5, tengahnya 11, dan bawahnya 17. Jadi 5 tambah 11 tambah 17, atau 33 meter kuadrat. Jawabannya jadi yang C. Oke, kita lanjut ke nomor 4. Nomor 4, perbandingan luas daerah yang hitam dan luas ABCD adalah titik-titik-titik. Oke, kita mulai dengan mencari luas daerah hitamnya. Luas daerah hitamnya ini pada gambar, jadi dia berbentuk seperti segitiga. Ada 4 segitiga dengan masing-masing alasnya itu mempunyai sisi X. Dan jika kita pisahkan dari persegi ABCD,
kita dapatkan keempat bentuk segitiga berwarna hitam dengan alasnya X. Ini bisa kita gabungkan keempat segitiganya menjadi persegi hitam dengan sisi X. Dan dari sini kita dapatkan luasnya, yaitu sisi kali sisi atau X kali X, itu menjadi X kuadrat. Dan untuk yang luas ABCD, dengan panjang sisinya itu XXX, atau kita jumlahkan menjadi X tambah X tambah X, atau sama dengan 3X, maka luasnya sisi kali sisi atau 3X kali 3X sama dengan 9X kuadrat. Kemudian perbandingannya, daerah hitam banding daerah ABCD, luasnya itu sama dengan X kuadrat banding 9X kuadrat. Atau X kuadratnya sama-sama kita coret, dan kita dapatkan 1 banding 9. Jadi jawabannya adalah yang C. Dan kita sampai pada soal nomor 5, yaitu soal terakhir untuk video ini. Diketahui A sama dengan 2/3B, dan B sama dengan 2/5C. Pertanyaannya, perbandingan A, B, dan C adalah titik. Oke. Yang pertama, dengan informasi A sama dengan 2/3B, maka bisa kita simpulkan A banding B-nya itu sama dengan 2/3. Dan untuk yang B sama dengan 2/5C, maka bisa kita simpulkan menjadi B banding C itu sama dengan 2/5. Kemudian setelah ini kita samakan kedua angka B-nya di kedua perbandingan dengan cara di perbandingan A banding B itu kita kalikan dengan 2, kemudian di perbandingan B banding C itu kita kalikan dengan 3. Sehingga kita dapatkan A banding B-nya itu sekarang 4/6. Dan B banding C-nya itu sama dengan 6/15. Dan setelah nilai B-nya itu sama di kedua perbandingan, maka bisa kita gabungkan menjadi A banding B banding C itu sama dengan 4/6/15. Jadi jawabannya adalah yang C. Terima kasih sudah menonton video ini. Like dan subscribe untuk membangun channel ini, dan komen di bawah untuk request kira-kira materi apa yang akan kita bahas selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.